Baik, luar biasa sekali kita masih bersama di Pesta Reaksi Pedas 2022 Tangerang apa? PD memimpin perubahan. Luar biasa ya. Tommy dan juga Nita masih menemani Anda. Ini Tangerang makin sore makin rame, siap malam mingguan bareng. Tapi jangan lupa bahwa kita ada di lapangan Ahmad Yani cuman sampai jam 6 sore saja. Jadi yang menyaksikan ya saat ini di Kompas TV buruan meluncur ke sini ya. Karena kita cuma sampai jam 6 sore saja ya. Betul. Kita ingin menginformasikan lu bahwa kita akan belajar bersama-sama tentang menjalin relationship dan membangun sebuah brand. Tapi tanya dulu, di sini yang punya usaha di rumah siapa? Yang mau punya usaha mana angkat tangannya? Nah, ini nih kita siap belajar dari ketiga orang narasumber luar biasa di panggung ilmu kita sore hari ini ya. Yes. Sebelah kanan saya tentunya sudah tidak asing lagi. Yang pasti hari ini tampilannya cantik sekali, bulu matanya aman ya Mama Lita ya. Ada Mama Lita di sini, seorang public figure dan juga pemilik dari catering Tudung Saji dan juga hijab Anta Aware, betul ya? Halo semuanya, selamat sore. Baik, Mama Lita sudah hadir Betul dan banget ya. betul luar biasa banget. Berikutnya juga selaku co-founder dari Coklatin. Tadi kita sudah cobain dua, King Nasar juga udah nyobain juga. Ada Pak Nugroho Suroso Putra, ini merupakan co-founder dari Coklatin. Tepuk tangan dong buat Pak Nugroho. Halo, Dan- selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak. Dan di ujung sana ada Ibu Redia Frisna Rista selaku mentor bisnis roadmap. Kita berikan tepuk tangan dulu dong kepada ketiga narasumber spesial kita. Mungkin ke Ibu Redia Frisna terlebih dahulu. Ini kita berbicara soal menjaga relationship dan juga membangun sebuah brand. Ngebangun relationship itu seperti apa dan juga gak cuma relationship tapi kita punya customer dengan loyalitas yang baik tuh sebenarnya gimana sih triknya? Bunda? Oke. Suatu produk disukai pelanggan pasti karena ada keistimewaannya, oke? Supaya customernya atau pelanggannya itu tetap loyal, tetap sayang sama kita, belanja lagi, beli lebih banyak. Yang paling pasti Mas, ya produknya harus bagus. Setuju. Kalau produknya asal-asalan, dijamin gak akan balik. Pelanggannya gak akan balik. Yang kedua, kalau pelanggan pengen setia sama kita, kitanya harus ramah sama mereka. Jangan jutek. Kalau jualan di depan, kasih orang yang cantik-cantik. Yang ramah-ramah. Yang bersih badannya, jangan apain gigi gitu di depan warung. Jangan kayak begitu. Yang ketiga, harus responsif. Kalau orang order langsung dijawab. Jangan jawabnya besok pagi, udah ke laut, udah pindah ke tetangga. Kita Oke. mau order ini barang masih ada, dijawabnya 7 jam kemudian. Nah, itu bikin Benar, kesel. produk barang harus bagus, ramah dan juga responsif. Itu kan Yes. kalau soal customer. Yes. Pasti kalau buka usaha kita punya partner. Ya. Oh, yes. Partner, mitra usaha, vendor Iya. juga. Benar, gitu. benar. Gimana kita bisa menjaga relationship yang baik dengan berbagai pihak agar brand kita tetap terjaga dengan baik. Oke, mitra atau partner kita misalnya salah satunya adalah vendor, supplier. Nah ini penting banget nih, kalau suppliernya udah baik boleh ngutangin, bayar dong utangnya. Jangan ngemplang, udah dikasih 2 minggu minta waktu lagi ya, 2 minggu lagi, jangan kayak begitu. Itu bener-bener nanti ditinggalin sama suppliernya. Terus kalau misalnya kita nyewa nih, itu juga partner loh, nyewa tempat, ruko, apa kayak gitu, kios gitu ya. Nah tolong dirawat itunya, tokonya, kiosnya. Jangan dibiarin jorok, berantakan ketika masih bagus, pas tuh masuknya, pas udah keluar, amit-amit yang baik. Nah itu juga harus dijaga, itu paling penting banget gitu. Kuncinya ini menjaga kepercayaan. Yes Iya, banget. Yang penting. Ah, Oke.
Dengan perbankan juga kayak begitu. Kalau misalnya kita punya pinjaman, bayar on time, jangan sampai kelewat lagi gitu. Setuju banget. Nah itu menjadi catatan penting ya Tommy ya. Nah sekarang kita berlanjut ke Mama Lita nih. Sebagai seorang public figure, terus kemudian juga celebrity chef gitu ya. Mendapatkan kemudahan dan keuntungan gak sih Mama Lita ini ketika ingin menjalin relationship gitu dalam kegiatan usaha? Kemudahannya mungkin saat pertama kali ketemu orang kan udah tahu duluan gitu ya. Jadi kayak untuk membuka pembicaraan tuh lebih mudah gitu, lebih gampang. Jadi kadang berujung-ujungnya ke bisnis lagi, seperti itu sih paling kemudahannya ya. Kalau untuk yang lain-lainnya sama aja sih semuanya, Jadi perjuangan. karena sudah dikenal orang, jadi untuk Benar, itu nilai mendapatkan plusnya. kepercayaan itu juga jadi sepertinya lebih cepat gitu Iya kali ya. benar, karena kitanya juga kan punya nama baik yang harus dijaga ya. Setuju, Jadi setuju. orang lain ngelihat itu juga. Nah kemudian dalam memilih partner bisnis tentunya kan pasti punya strategi-strategi tertentu gitu kan. Nah biasanya strategi yang digunakan itu apa supaya bisa mendapatkan partner yang cocok dengan visi dan misinya dari Mama Lita? Mama Lita milih partner untuk bermitra usaha sama partner hidup tuh sama atau nggak prinsipnya? Itu lu kali. Itu dia. Beda ya, kalau bisnis beda ya. Gimana tuh Mama Lita? Sebenarnya kalau dibilang beda, enggak juga ya, hampir sama gitu. Sama-sama sulit, sama-sama gampang. Susah-susah gampang ya. Jadi kalau sama partner bisnis kita juga harus saling kenal dulu gitu. Enggak, walaupun temen pun sekaligus temen itu enggak mesti cocok jadi mitra bisnis gitu. Jadi emang harus dikenali dulu, PDKT dulu, kayak gitu sih sama kayak Hal cari yang jodoh. paling penting menurut kualitas yang harus ada dari si calon partner ini tuh apa sih? Kira-kira nih oke yang ini dia punya kualitas ini gue mau nih kerja sama dia. Yang paling pertama sih harus punya satu tujuan ya, gitu. Harus sama, terus jangan songong. Jangan songong tuh. Lu nggak bisa berarti. Nggak bisa. Gantengan. Itu ternyata mitranya juga harus begitu ya. Sifatnya itu loh. Kenapa? Nggak jangan songong tuh kenapa? Enggak, karena gimana ya, aku tuh kan orangnya agak, kalau urusan profesional agak keras gitu. Jadi kalau misalkan partner aku sama-sama keras gitu, itu pasti nanti akan bertubrukan. Jadi harus ada yang Berdamai juga. benar, harus ada yang ngerem gitu. Jadi itu kan perlu pengenalan Karakter ya, karakter, berarti benar. PDKT-nya cukup lama juga ternyata untuk Benar. Pacaran ya bener dari jodoh. Benar, baik Pak Nugroho nih. Ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang minuman coklat premium, coklat asli Indonesia Coklatin. Tepuk tangan dulu dong. Ini ternyata coklat Iren Nugroho ya Pak ya. Betul. Jadi pemiliknya Bapak dan Ibu ini luar biasa sekali. Boleh cerita nih, apakah tipsnya sama? Mungkin tadi yang disampaikan juga oleh mentor kita Ibu Redia, Mama Lita juga, sama nggak sih yang diterapkan oleh Coklatin? Menjaga relationship yang baik dengan konsumen dan pemasok nih saat awal mendirikan usaha itu seperti apa? Apalagi ini coklatnya coklat asli Indonesia gitu, seperti apa nih Pak? Sebetulnya sama ya, tadi sudah disampaikan. Yang paling penting itu adalah kepercayaan, integritas. Dan kalau untuk pemasok, karena Coklatin itu coklat asli Indonesia, kita salah satu vendornya adalah petani kakao Indonesia. Kenapa saya juga pakai hari ini bangga minum coklat Indonesia. Jadi kita berusaha membantu mereka, mensupport mereka. Salah satunya adalah masalah harga. Kita ambil dengan harga yang memang normal. Kita ambil dengan harga yang normal sehingga petani kakao Indonesia juga merasakan meningkat kesejahteraannya. Yang kedua, kita ambil kakao dengan fermentasi. Jadi biji kakaonya harganya lebih tinggi daripada harga normalnya. Ya. Itu harganya bisa meningkat 2-3 kali lipat. Sehingga ya itu lagi-lagi kita balik ke kesejahteraan. Dari situ kita berusaha mensupport mereka, mengajak juga semua yang di sini, ayo kita minum, makan coklat Indonesia dengan biji kakao yang difermentasi. Luar biasa. Jadi para petani coklat atau petani kakao Indonesia juga semakin berdaya ya Pak ya. Betul, Dengan kita semua semakin bangga berdaya. minum coklat Indonesia. Nah berbicara soal kemitraan, kita ngomongin bisnis coklatin sendiri. Ini bisnis sama istri Pak, sama Bu Iren gitu ya. Betul. Boleh cerita nggak, misahin urusan pribadi gitu ya, dengan bisnis ini gimana? Dan partnership yang ternyata ini adalah milik usaha keluarga gitu ya suami istri itu seperti apa sih yang mungkin bisa dipelajari oleh Sobat BRI dan juga pemirsa Kompas TV dan juga untuk warga Tangerang nih Pak. Silakan.
silakan Pak Nugroho. Ya, seperti yang tadi sudah disinggung ya Mas. Namanya Coklatin. Coklat Iren Nugi. Iren itu nama istri saya. Jadi memang kami mendirikan usaha ini, pemimpinnya adalah istri saya justru. Bukan saya, makanya saya adalah co-foundernya. Makanya tadi saya baru tanya Betul. gitu, ini ternyata suami istri tapi ternyata bapak malah co-founder, ibu yang malah founder ya. Betul, jadi saya mensupport istri saya untuk mendirikan usaha ini dan memajukan coklat Indonesia. Nah, kita harus memposisikan, karena saya di Coklatin adalah co-founder, berarti pemimpinnya adalah istri saya. Jadi kita sudah membicarakan dari awal, positioning di Coklatin, saya adalah mensupport dia. Jadi keputusan tertinggi ada di tangan dia. Tapi imam di rumah tempat aku loh. Nah, kalau di rumah balik lagi. Iya. Makanya Imamnya Pak Nugi. betul. Salah satu yang kita lakukan adalah kalau kita membicarakan coklatin yang berat-berat, Iya. kita jangan bicarakan di rumah. Iya. Kita keluar, kita cari tempat yang memang kita mau bicara tentang bisnis, Iya. sehingga itu akan berbeda. Nah, waktu balik ke rumah, ya saya jadi suami. Iya. istri saya Ngobrolinnya jadi- anak ya. Betul, Ini SPP ngomong- anak belum loh mah, bagaimana sih begitu ya kalau di rumah. Oke, tepuk tangan dong untuk Pak Nugi dan juga Mama Lita. Terakhir nih, Mama Lydia mungkin di-encourage lagi untuk Sobat BRI dan juga pemirsa Kompas TV dan warga Tangerang biar bisa menjalin relationship dan juga membangun brand dengan baik. Paling penting dan tidak boleh dilupakan oleh mereka adalah terakhir buat mereka. Adalah menyayangi pelanggannya. Karena the best marketing is the loyal customer. Baik, luar biasa. Ini dia obrolan kita untuk panggung ilmu, menjalin relationship dan membangun sebuah brand. Tepuk tangan untuk Mama Lita dong. Dan juga untuk Pak Nugroho Suroso Putro selaku co-founder dari Coklatin Indonesia dan Ibu Redia Frisna Rista. Yes, dan setelah ini kita masih akan seru-seruan lagi, masih akan nyanyi bareng, betul? Jangan kemana-mana, tetap setia bersama dengan kami tentunya hanya di Kompas TV. Kami segera kembali.